Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam yang tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama, Khawarij atau aliran radikal atau garis keras. Sejarah kemunculan Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa dari kata kharaja yang berarti keluar. Kelompok ini awalnya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun, mereka keluar dari barisan Ali karena menolak keputusan Ali untuk menerima tahkim atau perundingan damai. Mereka menganggap bahwa keputusan hukum hanya milik Allah, la hukma illa lillah, dan manusia tidak berhak bernegosiasi soal kebenaran. Doktrin utama dan pandangan tentang iman. Yang pertama, iman adalah amal. Bagi Khawarij, amal perbuatan adalah bagian integral dari iman. Iman bukan sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Yang kedua, status pelaku dosa besar. Mereka berpendapat bahwa muslim yang melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, atau berbohong dan tidak segera bertaubat, maka statusnya menjadi kafir atau murtad dan darahnya halal untuk dibunuh. Yang ketiga, kepemimpinan atau imamah. Mereka berpandangan bahwa pemimpin tidak harus dari suku Quraisy. Siapapun muslim yang soleh bisa jadi pemimpin. Namun, jika ia berbuat salah, ia wajib diturunkan atau dibunuh. Kritik terhadap Khawarij. Yang pertama, sikap ekstrim atau takfiri. Mereka terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pendapat, yang menyebabkan pertumpahan darah besar di internal umat Islam. Yang kedua, pemahaman tekstualis. Mereka memahami ayat Al-Quran secara kaku dan mengabaikan prinsip rahmat serta konteks sosial. Yang kedua, Murji'ah atau aliran moderat atau pasif. Sejarah kemunculan Murji'ah. Nama Murji'ah berasal dari kata arja'a yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertikaian politik yang melelahkan antara Khawarij, Syiah, dan pendukung Muawiyah. Mereka memiliki untuk menunda penghakiman terhadap orang-orang yang bertikai tersebut dan menyerahkannya langsung kepada Allah di akhirat nanti. Doktrin utama dan pandangan tentang iman. Yang pertama, pemisah iman dan amal. Iman bagi mereka hanyalah tasdik atau membenarkan dalam hati dan ucapan lisan. Amal perbuatan berada di luar esensi iman. Yang kedua, status pelaku dosa besar. Selama seseorang masih memiliki iman di hati, dosa besar tidak akan membatalkan status keislamannya. Semboyan mereka yang terkenal, maksiat tidak akan merusak iman, sebagaimana ketaatan tidak akan berguna bagi kekafiran. Yang ketiga, harapan atau optimisme. Mereka menekankan pada keluasaan rahmat Allah dan memberikan harapan keselamatan bagi setiap muslim.
Kritik terhadap Murji'ah. Yang pertama, permisif terhadap kemaksiatan. Pandangan ini dikritik karena bisa membuat orang meremehkan dosa dan mengabaikan kewajiban agama dengan dalih-dalih yang penting hatinya baik. Yang kedua, legitimasi penguasa zalim. Secara politik, paham ini sering menguntungkan penguasa yang bertindak tidak adil, karena rakyat diajarkan untuk tidak menghakimi pemimpin selama mereka masih muslim secara formal. Peran dalam pemikiran Islam. Ketegangan antara Khawarij atau yang sangat keras dan Murji'ah yang sangat longgar nantinya mendorong munculnya jalan tengah dalam teologi Islam. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah kemudian hadir untuk menyeimbangkan keduanya. Amal dianggap sangat penting sebagai penyempurna iman. Namun, pelaku dosa besar tidak otomatis menjadi kafir, melainkan disebut sebagai fasik atau muslim yang berdosa, yang tetap berada di bawah kehendak dan ampunan Allah. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.